ketakutan kepada Tuhan. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Watilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Lagi-lagi perumpamaan bukan? Perumpamaan. Jadi bukan Quran diturunkan ke gunung begitu. Itu perumpamaan. Dan Allah mengatakan di ayat ini perumpamaan. Ditegaskan supaya kita jangan menangkap itu yang sebenarnya. Selama ini kan ditangkap yang sebenarnya. Betul nggak? Quran turun kepada gunung, gunung hancur. Gunung Merapi nggak diturunin Quran, hancur juga. Gunung Galunggung tidak terima Quran, meledak juga. Gunung Krakatau tidak menerima Quran, meledak juga. Begitu? Kan tidak koheren. Ini clear sampai sini? Bisa ngikutin? Kalau bisa ngikutin saya nggak ulang. Saya lanjut ya. Oke. Di ayat lain di Quran surat Rum ayat 58. Walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Dan sesungguhnya telah kami buat dalam Al-Qur'an ini segala macam perumpamaan. Coba kita menangkapnya selama ini gimana? Perumpamaan itu dianggap yang sebenarnya, tidak mengambil makna yang sebenarnya. Sedangkan Allah mengatakan walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Dan sesungguhnya kami telah buat dalam Al-Qur'an ini segala macam perumpamaan untuk manusia. Dan sesungguhnya jika kamu membawa kepada mereka suatu tanda, pastilah orang-orang yang tertutup akan mengatakan kamu tidak lain hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka. Dan kalau ini tanda ini yang sebenarnya, ini saya kasih tahu. Kalau diceritakan perumpamaan mereka senang. Tapi kalau diceritakan yang sebenarnya malah mereka mengatakan, wah ini tidak lain hanyalah membuat kepalsuan. Jadi sekarang ini lucu ya manusia. Kalau dikasih yang perumpamaan mau. Dikasih yang sebenarnya gak mau. Coba. Hari ini selesai pengajian. Seumpama saya punya uang 10 triliun. Saya gak segan-segan. Saya bagikan semua. Gak apa-apa saya gak kebagian juga. Seneng? Hanya yang gak waras yang seneng. Pasti kalian nanya, kok dibagikan semua? Kalau saya gimana? Saya bikin umpama lagi, lebih besar lagi. Buat saya 100 triliun. Gampang kok. Giliran uang dikasih perumpamaan kalian menolak. Tapi giliran keyakinan dikasih perumpamaan, nerima, kan lucu. Padahal Allah udah bilang, semua yang aku sampaikan dalam Al-Quran ini, walaqad darabna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Semua misal, semuanya umpama. Jadi ketika kita memahami Quran, patokannya tadi, supaya kita dapat petunjuk harus terbuka dulu. Karena kalau kita belum terbuka, kita tidak dapat petunjuknya. Malah kita jadi menafsirkan yang lain. Lanjut? Oke. Agak berat ya ngaji hari ini. Makanya saya bilang kalau mau datang hari Selasa, pagi-pagi minum air wortel. Nasi goreng setengah bola, ya repot. Ya, repot, nggak bisa. Udah gitu di atasnya masih gehu bala-bala. Berat itu, berat. Melawan ngantuk aja berat itu. Nah, dan kalau kita berbicara ilmu dari sisi intuisi, sisi spiritual, seperti tadi disampaikan. Mau tidur saja Pak Sandi gak jadi tidur. Ada sesuatu yang membuat energi, membangunkan kesadaran kita. Oleh karena itu, kalau ada yang ngantuk di majelis ini, wah itu sudah sangat berbahaya. Lampu merah mendekati mati itu. Bukan lampu kuning itu. Kalau lampu kuning masih ada tanda-tanda kehidupan.
Baik, kita lihat lanjutannya. Ini Al-Kahfi surat ke-18 ayat 54. Walaqad syarabna fi hadzal Qur'an linnas min kulli masalin. Ulangan yang tadi lagi. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Al-Qur'an ini bermacam-macam perumpamaan. Kemudian wakanal insan aksaru syai'in jadala. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Jadala, jidal itu berdebat. Makanya lucu kadang-kadang ya, keyakinan diperdebatkan. Jadikan benar salah, betul nggak? Yang ini bawa dalil sebanyak-banyaknya, yang ini nggak punya dalil. Seakan-akan yang dalilnya banyak benar, padahal belum mengalami, cuman kalah aja dalam debat. Jadala itu jidal itu debat. Jadi lucu. Keyakinan itu jangan diperdebatkan. Cari cara supaya kamu yakin. Kumaha carana? Bukan berdebat. Berdebat itu omong kosong. Makanya semua perdebatan tentang keyakinan ujung-ujungnya benar salah dan mengeraskan hati. Betul? Yang merasa ilmunya banyak merasa menang. Yang tidak punya ilmunya merasa kalah. Begitu agama? Tidak. Saya sudah bilang kemarin, kebenaran itu tidak rumit. Kebenaran itu sederhana. Yang rumit pasti bukan kebenaran. Ada yang tanya sama saya, orang yang mati itu sekarang ada di mana, Pak? Apanya? Jiwanya di mana? Ya di sini. Wah. Lu kan waktu mati dia menghembuskan napas terakhir kemana? Kan ke sini. Terus jawaban saya gimana? Oh iya ya Pak ya, sesederhana itu. Iya, terus kenapa? Karena otaknya udah ruwet. Betul nggak? Iya, saya ditanya, Pak, kalau orang yang sudah meninggal di mana sekarang? Ya di sini. Loh, kenapa? Lu waktu menghembuskan napas terakhir kemana? Kan napas itu diambil dari sini, masuk, keluar kemana? Ke sini. Nah, orang mati itu kan menghembuskan napas terakhir, napasnya ke sini, nggak balik lagi, gitu aja kok, sederhana. Di mana? Ya di sini. Terus jawaban saya harus gimana tuh? Lalu saya bilang, sok atuh bantuan saya, kudu kumaha, saya nggak jawab. Nah, lalu saya jelaskan, ini akan tetap ada dan abadi. Semua benda-benda yang ada di sini datang dan pergi. Betul apa tidak? Bumi nanti akan pergi, tapi ini tetap. Matahari akan habis, ini tetap. Kemanapun kalian pergi, kan kalian akan tinggal di sini. Kartos itu. Gitu. Kebenaran yang begitu sederhana menjadi ruwet. Betul nggak? Saya juga bingung. Banyak yang belajar sama saya dikasih yang sederhana nolak, dikasih yang susah lari. Hayang naku mah ari eta. Sesungguhnya kami telah mengulang-ulang dalam Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak berdebat. Gitu maksudnya sebetulnya di ayat ini. Ini yang dipakai bahasanya aksaro. Aksaro itu bukan sedikit loh. Kasiro itu di atas 75%. Kasiro kebalikan dari kata kolil. Kalau kolil itu sedikit sekali. Kalau kasiro banyak sekali. Kebanyakan manusia sukanya berdebat. Ya kalian kan model-modelnya begitu. Bikin seminar, debat. Debat spiritual, tong datang. Ujung-ujungnya menang-menangan, kalah-kalahan, betul nggak? Buat so abrok itu dalil. Buat apa? 1 ton kata-kata tidak ada artinya dibanding 1 ons pengalaman. Begitu kata Mahatma Gandhi. Mendingan saos
tapi pengalaman daripada 1 ton tapi hanya kata-kata. Buat apa? Masih ingat penjelasannya kemarin? Masih ingat? Sebanyak apapun kata-kata dan pernyataan tidak akan pernah bisa menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Masih ingat? Ya? Ini apa? Apa HP? Alat komunikasi yang dibawa kemana-mana, ya, tanpa kabel. Cukup? Nggak cukup. Karena tambahannya masih banyak. Alat komunikasi yang dibawa kemana-mana, di dalamnya ada sejumlah aplikasi yang dibuat dari semikonduktor. Oh, tambah panjang kan? Cukup?